Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Hidayah Safitri dengan NIM 231862015. Aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Jadi di dalam video kali ini aku akan membahas mengenai komunikasi interpersonal dalam kesuksesan seseorang. Seperti yang kita ketahui, komunikasi interpersonal itu kan komunikasi antar dua orang atau lebih, baik itu komunikasi verbal ataupun non-verbal. Jadi verbal itu adalah komunikasi ketika kita berbicara dengan orang, dan komunikasi non-verbal itu seperti bahasa tubuh ataupun lain sebagainya. Nah, di dalam komunikasi interpersonal ini, itu tuh bisa menentukan kesuksesan kita. Kenapa? Ya secara simpelnya saja, seperti dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pasti bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita tuh tidak lepas dari komunikasi tersebut. Jika kita bisa berkomunikasi dengan sangat baik di dalam ruang lingkup yang profesional, ruang lingkup kerja, maka itu akan lebih mudah menentukan karir kita sukses ke depannya. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, emang kenapa komunikasi interpersonal itu emang apa sih alasannya gitu? Nah, di sini aku akan membahas kenapa komunikasi interpersonal itu bisa menentukan karir kesuksesan kita. Yang pertama tuh, komunikasi interpersonal itu bisa membangun kepercayaan. Nah, di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, kita tuh pasti bekerja sama dengan orang lain. Komunikasi interpersonal ini bisa membangun kepercayaan antar kita dengan tim kita. Di dalam sebuah perusahaan itu, jika kita mempunyai kepercayaan yang sangat bagus, pasti target dari proyek kita tuh pasti akan tersampaikan. Karena kita percaya terhadap rekan kerja kita. Dan itu bisa didapatkan jika kita berkomunikasi interpersonal itu dengan sangat baik. Selanjutnya, komunikasi interpersonal ini tuh bisa memecahkan konflik. Jadi konflik itu kan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam ruang lingkup pekerjaan. Nah, komunikasi interpersonal ini bisa loh untuk memecahkan konflik tersebut. Kita berkomunikasi dengan baik dengan seseorang bermasalah dengan kita ataupun tim kita, jika kita bisa menyampaikan masalah yang sebenarnya dengan sangat baik, itu pasti akan meredakan konflik. Beda dengan kalau kita tuh berkomunikasi itu dengan tidak jelas ataupun dengan emosi, tidak tenang gitu. Itu pasti akan membuat konflik tersebut bukannya malah selesai, tapi malah lebih runyam gitu loh. Selanjutnya adalah mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Nah, di dalam sebuah tempat tuh pasti ada dong satu orang yang memimpin ataupun untuk menunjukkan arahan gitu loh, kita harus melakukan apa. Nah, pemimpin tersebut juga pasti harus bisa berkomunikasi dengan baik agar rekan-rekan di bawahnya itu juga akan mengerti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya tuh bisa juga meningkatkan kemampuan negosiasi. Di dalam perusahaan pasti ada tim marketing yang membuat dia tuh harus bernegosiasi dengan orang lain. Nah, komunikasi interpersonal ini tuh penting bagi dia agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut serta bisa menguntungkan gitu, serta bisa mencapai hal yang positif. Aku akan memberikan contoh di dunia kerja misalnya. Misalnya ada sebuah perusahaan yang sangat berkembang pesat, bisa menghasilkan inovasi yang bagus, teknologi yang sangat bagus, kerja timnya juga sangat bagus gitu loh. Nah, ketika aku masuk di sebuah perusahaan tersebut, sebenarnya tuh aku tuh mempunyai ide yang sangat cemerlang gitu loh. Aku mempunyai keahlian dalam imajinasi aku gitu loh. Aku kreativitas, tapi minusnya ya aku kurang bisa menyampaikan apa yang aku pikirkan gitu loh. Jadi semisal di sebuah perusahaan kita tuh pasti yang sangat sering berkolaborasi dengan tim-tim lainnya, apalagi divisi-divisi lainnya. Nah, semisal kan di sebuah perusahaan tersebut ada sebuah rapat gitu loh, sebenarnya tuh pemikiran aku tuh ada gitu loh. Aku tuh mempunyai teknis yang sangat bagus terhadap proyek ini semisalnya. Tapi aku tuh sadar, aku tuh sangat kurang mahir dalam berkomunikasi. Aku tuh nggak bisa menjelaskan sebuah apa yang aku pikirkan tuh dengan sangat tenang gitu. Jadi orang lain tuh akan sangat sulit mengerti aku gitu. Walaupun aku mempunyai ide-ide yang sangat cemerlang, dan itu tuh pasti sangat dibutuhkan di dalam perusahaan ini tuh gitu. Nah, jika aku memaksakan berkomunikasi dengan orang lain di mana aku tahu aku tidak bisa, pasti orang lain secara tidak sadar akan menunjukkan komunikasi nonverbalnya, seperti dengan dahinya yang berkerut menandakan dia tidak mengerti. Pasti akan membuat aku down nantinya gitu loh. Tapi komunikasi interpersonal ini tuh bisa kita capai dengan sangat efektif jika kita tuh terus berlatih gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan, aku akan terus berkomunikasi dengan teman-teman aku terlebih dahulu gitu loh. Jadi dapatkan poin masalahnya di sini tuh,
Dalam perusahaan tuh walaupun kita mempunyai ide yang sangat cemerlang, walaupun kita sangat kreatif, jika kita tidak bisa menyampaikan itu dengan baik, buat apa gitu loh. Makanya yang harus kita lakukan itu berlatih, berkomunikasi dengan diri sendiri, seperti berkomunikasi di depan kamera ataupun berkomunikasi di cermin gitu loh. Itu salah satu cara yang sangat simpel untuk meningkatkan komunikasi kita gitu. Jadi dari contoh sebuah perusahaan tadi itu sudah sangat jelas kan bahwa komunikasi itu sangat penting gitu. Apalagi di dalam sebuah kelas ataupun kampus gitu loh. Kita tuh pasti sangat sering berkomunikasi dengan dosen, dengan teman-teman kita, dan kita tuh harus tahu gimana komunikasi yang sangat baik tersebut gitu. Jadi sekian materi yang bisa aku sampaikan tentang komunikasi interpersonal. Maafkan apabila ada kata-kata yang sangat kurang jelas ataupun yang tidak dimengerti. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!